Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Beliau merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, beliau juga mempunyai sifat yang sabar, teguh, dan taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau yang disebut dengan Nabi Ilyasa alaihissalam, beliau mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena usianya telah lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda yang bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup, tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, beliau berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam beliau beribadah dan di waktu siang beliau berpuasa. Beliau melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Zulkifli alaihissalam membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Zulkifli marah. Dengan cara iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Zulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi, pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis itu sengaja tidak kunjung datang, dengan tujuan agar Nabi Zulkifli menjadi marah. Kemudian, ketika Nabi Zulkifli alaihissalam sedang istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan dia kembali mengadukan nasibnya. Nabi Zulkifli pun memerintahkan kepada laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah peristiwa itu, Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja yang mengganggunya ketika beristirahat. Kemudian, para pengawal pun memperketat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua itu tetap berhasil menyelinap masuk. Akhirnya, para pengawal pun sadar bahwa ia bukan manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah ternyata tidak berhasil. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam diuji kembali, yaitu
dengan keengganan rakyatnya untuk membayar sedekah. Selain itu, para pengawalnya pun enggan untuk maju berperang. Ternyata mereka semua takut mati, sehingga tidak mau berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Zulkifli alaihissalam menjamin keselamatan mereka. Kemudian Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan bala tentaranya, yaitu beliau memohon agar tidak ada satupun dari mereka yang cedera saat berperang. Tibalah saatnya peperangan itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Zulkifli alaihissalam sehingga tidak ada satupun dari rakyatnya yang cedera ketika berperang. Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap memegang teguh janjinya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang solih. Berdasarkan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil adalah kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyertai orang-orang yang sabar dan juga akan memuliakannya. Kemudian kita harus senantiasa menepati janji. Apabila kita telah berjanji, maka kita harus menepatinya agar tidak termasuk orang-orang yang munafik. Yang terakhir, kita harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tekun beribadah. Anak-anakku yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.